Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab jenis soal tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, untuk materi kali ini kita sudah sampai pada materi Pancasila bagian ketiga. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menonton video sebelumnya, silakan berkunjung di channel kami. Nah, baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita menjawab untuk soal yang pertama. Di sini untuk soalnya yaitu tokoh yang bertugas sebagai wakil ketua panitia 9 adalah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah wakil ketua panitia, teman-teman ya. Tentu saja untuk panitia 9 itu ketuanya adalah Insinyur Soekarno ya, Insinyur Soekarno. Nah, untuk anggota-anggotanya ada Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo ya, Abdul Kahar Muzakir. Kemudian itu berarti untuk wakil ketuanya yaitu Muhammad Hatta, teman-teman ya. Jadi untuk tokoh yang bertugas sebagai wakil ketua panitia 9 yaitu Detrandes Muhammad Hatta. Nah, baiklah teman-teman semuanya, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Jadi untuk soal yang pertama jawabannya B ya. Oke, untuk soal nomor 2, baru-baru ini terjadi OTT terhadap beberapa oknum kepala daerah ya. Jadi ada OTT, teman-teman ya, ada OTT pada oknum kepala daerahnya yang tentu saja di sini ada pelanggaran, teman-teman ya. Nah, kemudian saat dibawa ke gedung KPK ya, mereka malah melempar senyum ya. Nah, ini biasa terjadi kalau kita lihat di kasus yang ada di televisi ya, teman-teman ya. Selalu saja orang-orang yang terjaring korupsi itu selalu melempar senyum dan melambaikan tangan seolah tak bersalah. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Pancasila sila ke. Nah, untuk jenis soal ini termasuk soal penalaran ya. Soal penalaran di mana kita harus mengaitkan ya tentang sikap OTT KPK yang melempar senyum dan melambaikan tangan yang menunjukkan bahwa dia seolah tidak bersalah. Kira-kira kaitannya dengan Pancasila itu pada sila keberapa ya, teman-teman ya? Oke, mari kita telah bersama. Ya, tentu saja di situ kalau mengenai sila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, tentu saja ini tidak ada kaitannya, teman-teman ya, meskipun dia berbicara pada aspek ketuhanan, tetapi untuk sikap yang ditunjukkan oleh OTT KPK ini, dia melempar senyum dan melambaikan tangan seolah tak bersalah, itu tidak menunjukkan bahwa bagian dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Kemudian yang kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tentu saja kalau dia melempar senyum ya sebagai bukti bahwasanya dia ingin ingin berteman dan bersikap baik, tentu saja ada hubungannya dengan rasa kemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Tetapi karena di sini dia posisi dalam OTT ya, berarti untuk konteks Pancasila sila kedua tidak ada hubungannya, teman-teman ya. Apalagi sila yang ketiga ya, apalagi sila yang ketiga itu tentang persatuan Indonesia ya. Kalau sila ketiga itu bicara tentang nasionalisme, karena nasionalisme bela negara itu bertujuan untuk bagaimana supaya tetap terjaga persatuan ya. Kemudian untuk sila keempat yaitu ya hikmat permusyawaratan dan perwakilan ya. Nah, tentu saja di sini untuk sila keempat tidak ada hubungannya ya, karena ini tidak berkaitan dengan musyawarah ya, tidak berkaitan dengan musyawarah. Itu berarti untuk D bukan jawaban yang benar. Nah, kalau sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu saja di sini ada hubungannya ya. Ada hubungannya tentang pada sila kelima ya, karena pelaku OTT korupsi itu telah melanggar salah satu bentuk keadilan sosial. Karena kenapa? Dia merugikan hak orang banyak ya,
dia merugikan hak orang banyak, sehingga OTT KPK tersebut dianggap melanggar Pancasila pada sila kelima, teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah sila kelima. Oke, selanjutnya kita lanjut pada soal yang ketiga. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari umat manusia. Oleh karena itu dikembangkan sifat hormat menghormati dengan bangsa lain, ya, bangsa lain. Hal ini sesuai dengan sila ke. Nah, ini tentu saja kita coba hubungkan dengan Pancasila ya, teman-teman ya. Nah, untuk sila yang pertama tentang bicara pada ketuhanan yang Maha Esa ini kan pada aspek keyakinan ya. Tentu saja kalau saling menghormati itu bukan pada ranah keyakinan terhadap agama tertentu ya. Itu berarti di sini kalau sila yang pertama maka tentu saja salah ya. Ini bukan jawaban yang benar. Kemudian untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini konteksnya adalah karena merasa dirinya sebagai bagian dari umat manusia, maka tentu saja harus menghormat ya, menghormati dengan bangsa lain. Karena memang kita sebagai manusia pasti memiliki rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu pasti ingin adil dan beradab ya. Nah, itu berarti untuk sila kedua ya ini memiliki hubungan tentang kemanusiaan. Maka dari itu sila-sila yang lainnya tidak ada hubungannya, teman-teman ya. Seperti yang dijelaskan di soal yang kedua untuk setiap penjabaran pada sila-sila untuk Pancasila. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Lambang Pancasila ya pada sila ketiga adalah, nah, ini lambang Pancasila pada sila ketiga, maka di situ lambangnya kalau sila ketiga itu tentang persatuan Indonesia. Kalau dia bicara persatuan Indonesia, maka dia ibarat pohon beringin ya, yang dimana meneduhkan apa yang ada di sekitar atau yang dinaungi oleh pohon beringin tersebut ya, sebagai bentuk rasa persatuan ya. Nah, itu berarti di situ untuk jawabannya adalah lambang dari sila ketiga pada Pancasila yaitu pohon beringin. Selanjutnya untuk soal yang kelima. Selain menjadi pembuka Undang-Undang Dasar 1945 yang sering dibaca saat ini, isi dari naskah Piagam Jakarta atau yang sering kali disebut sebagai Jakarta Charter adalah sebagai berikut. Nah, ini ada kata kecuali. Nah, kalau dikatakan kata kecuali ya, maka dari itu di sini isi yang bukan bagian dari isi dari naskah Piagam Jakarta, teman-teman ya. Nah, untuk di sini tentu saja jawabannya ya ini menyangkut Pancasila ya. Untuk ketuhanan yang Maha Esa, bagian A, bagian B kemanusiaan yang adil dan beradab, C persatuan Indonesia, D kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira yang mana ini jawabannya untuk ya yang sering dibaca ya pada pembukaan Undang-Undang Dasar ya, yang tentu saja juga disebut sebagai Piagam Jakarta. Nah, ini ada kata kecualinya ya. Nah, itu berarti kalau ada kata kecualinya maka tentu saja untuk Piagam Jakarta itu ya memang terdapat beberapa perubahan dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang dimana untuk pada bagian mukadimahnya ya dan untuk bagian yang pertama kata ketuhanannya ya, yang berisi kata ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, itu berarti pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang kemudian tidak sama dengan Piagam Jakarta
ya, isinya yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini tidak tercantum pada Piagam Jakarta, karena memang pada Piagam Jakarta itu berisi tentang ketuhanan, ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam, ya. Nah, itu berarti jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal ke-6. Peran Muhammad Hatta dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus adalah sebagai berikut. A. Ketua pemimpin sidang, B. Wakil ketua pemimpin sidang, C. Anggota sidang, D. Notulen sidang, E. Sekretaris sidang. Nah, tentu saja buat teman-teman semuanya tadi sudah kita bahas, ya, bahwasanya pada sidang PPKI yang dimana untuk Letrandes Muhammad Hatta itu bertindak sebagai wakilnya, ya, wakil dari Insinyur Soekarno, ya, dimana sidang pertama PPKI yang pertama itu dilakukan atau diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Letrandes Muhammad Hatta, ya. Berarti untuk jawabannya di sini untuk peran Muhammad Hatta itu sebagai wakil ketua pemimpin sidang. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut adalah penjabaran sila keberapa, ya. Nah, tentu saja bicara tentang demokrasi, maka tentu saja bicara tentang aspek musyawarah, ya. Karena pada demokrasi itulah yang kemudian mengutamakan yang namanya aspek musyawarah. Aspek musyawarah berarti ada pada elemen atau sila keempat, ya. Jadi jawabannya di sini adalah bagian D. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 8. Pada soal nomor 8, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan Pancasila keberapa, ya. Jadi ini bicara tentang ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kira-kira hubungannya dengan Pancasila itu berhubungan pada Pancasila sila keberapa, teman-teman, ya. Nah, tentu saja untuk sila yang berkaitan dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, tentu saja itu merupakan perwujudan atau pengamalan dari sila yang ketiga. Apa itu sila yang ketiga, ya? Persatuan Indonesia, teman-teman, ya. Jadi di sini untuk berkaitan dengan kemerdekaan, perdamaian, ya, dan keadilan sosial, yaitu tentang persatuan Indonesia. Jadi jawabannya di sini untuk soal nomor 8 yaitu bagian C. Oke, selanjutnya soal yang ke-9. Menghilangkan politik dinasti merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, ini tentu saja bagiannya adalah politik dinasti, ya. Nah, bicara tentang politik dinasti berarti seseorang yang menghalalkan segala cara agar keluarganya bisa berkuasa atau melanjutkan kekuasaannya, ya. Nah, tentu saja pada Pancasila kira-kira yang mana sila keberapa saja yang berbenturan dengan kepentingan politik dinasti, teman-teman, ya. Nah, kalau tentang politik dinasti berarti ada hak yang dilanggar, teman-teman, ya. Ada hak orang lain yang dilanggar atau direbut. Itu berarti kalau ada hak yang dilanggar, maka itu berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya sama, semuanya punya hak untuk berpartisipasi dalam politik. Tapi karena adanya politik dinasti, maka akan semakin kecil ruang-ruang orang untuk bisa berdinamika dalam dunia politik, ya, atau menjabat di suatu jabatan politik. Nah, itu berarti politik dinasti ini, ya, menentang sila kelima. Jadi jawabannya bagian E. Selanjutnya soal yang ke-10. Memakai perhiasan dan barang mewah merupakan pelanggaran. Nah, ini
Kira-kira yang dilanggar pada sila keberapa ini ketika dia menggunakan perhiasan dan barang mewah ya. Nah, tentu saja untuk penggunaan barang mewah ya itu berkaitan dengan hidup boros ya. Jadi hidup boros dan hidup mewah. Nah, itu berarti yang bertentangan dengan Pancasila pada sila keberapa, maka dia akan bertentangan pada sila kelima. Karena pada sila kelima memang ya kita dianjurkan agar sekiranya tidak boros dan tidak berhidup hedon atau mewah ya, terlalu mewah. Karena memang di negara kita ya adalah negara yang tentu saja punya keanekaragaman ya, maka dibutuhkan keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu berarti dianggap tidak adil kalau seseorang menggunakan perhiasan dan menggunakan barang mewah ya, dianggap tidak adil bagi yang lainnya. Itu berarti dia menentang sila kelima. Jadi jawabannya bagian E. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah contoh soal tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Pancasila. Mudah-mudahan semuanya teman-teman bisa mendatangkan manfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.